Selamat datang di nalar diri. Bayangkan sebuah kota di dalam kota. Tembok-temboknya menjulang tinggi, gerbangnya begitu kokoh, dan di baliknya, ada sebuah dunia yang terpisah dari realitas. Sebuah tempat yang menjadi pusat kekuasaan mutlak selama hampir 500 tahun, namun juga menjadi saksi bisu dari intrik paling kejam, cinta yang tragis, dan rahasia-rahasia yang terkubur dalam-dalam. Inilah kompleks istana yang paling megah dan misterius di dunia, sebuah kota yang tidak pernah bisa diakses oleh rakyat biasa. Kita akan menelusuri setiap sudutnya, membongkar kisah-kisah nyata yang tersembunyi di baliknya, dan mencari tahu apa saja yang membuat tempat ini begitu legendaris dan menakutkan. Mari kita selami bersama-sama. Dikenal sebagai Zhencheng atau Kota Ungu Terlarang, pembangunan kompleks raksasa ini dimulai pada tahun 1406 atas perintah Kaisar Yongle dari dinasti Ming. Ia ingin memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Beijing, dan ia membutuhkan simbol kekuasaan yang tak tertandingi. Selama 14 tahun, ratusan ribu pekerja dikerahkan, menggunakan material terbaik dari seluruh penjuru kekaisaran. Batu marmer raksasa ditarik melintasi salju dari utara, sementara balok kayu besar dari hutan-hutan di selatan dibawa melalui jalur air yang rumit. Proyek ini bukan hanya sekadar pembangunan, melainkan sebuah pertunjukan kekuatan dan kehendak kaisar yang tak tergoyahkan, yang rela mengorbankan segalanya demi istana impiannya. Nama, terlarang, bukan hanya sekadar julukan, melainkan sebuah aturan yang sangat ketat. Tidak ada orang, kecuali kaisar dan orang-orang yang dipilihnya, yang boleh masuk atau keluar tanpa izin. Tujuannya jelas, untuk menjaga kaisar tetap aman dan suci, terpisah dari dunia luar. Kaisar dianggap sebagai putra langit, penghubung antara dunia manusia dan ilahi. Oleh karena itu, tempat tinggalnya haruslah suci, dan akses ke sana haruslah dibatasi. Pelanggaran aturan ini, bahkan sekecil apapun, bisa berujung pada hukuman mati. Tembok setinggi 10 meter dan parit lebar mengelilingi seluruh kompleks, menjadikannya sebuah benteng yang tidak bisa ditembus. Struktur kota ini sendiri adalah sebuah mahakarya simbolis. Seluruh kompleks didesain berdasarkan kosmologi Tiongkok, dengan orientasi utara-selatan yang sempurna. Gerbang utamanya menghadap ke selatan, arah yang dianggap paling menguntungkan. Bangunan-bangunan utama diletakkan di sumbu tengah, merepresentasikan kekuasaan kaisar yang menjadi pusat alam semesta. Terdapat 980 bangunan dengan total 9.999,5 ruangan. Angka 9.999 ini sangat penting, karena angka 9 adalah angka terbesar dan melambangkan kekuasaan yang tak terbatas, sementara angka 10.000 adalah angka sempurna milik surga. Dengan memiliki 9.999,5 ruangan, Kaisar menunjukkan bahwa ia hampir sempurna, tetapi tetap tunduk pada surga. Ini adalah pengingat konstan bahwa meskipun kekuasaannya besar, ia tetap bukan Tuhan. Warna-warni yang mendominasi juga memiliki makna mendalam. Warna kuning cerah pada genteng atap adalah warna khusus yang hanya boleh digunakan oleh kaisar, melambangkan kekuasaan dan keagungan tertinggi. Dinding-dindingnya dicat merah terang, melambangkan kebahagiaan dan keberuntungan. Gabungan warna ini menciptakan pemandangan yang megah dan mencolok, sekaligus memperkuat citra kekuasaan ilahi dari sang penguasa. Transisi pendek, di balik gerbang keabadian. Setelah kita menyelami kemegahan arsitektur dan simbolisme dari istana ini, bagaimana jika sekarang kita menembus gerbang-gerbang kokohnya? Kita akan melangkahkan kaki lebih dalam, menyingkap tirai tebal sejarah, dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan di dalamnya. Ini bukan lagi tentang tembok dan atap, melainkan tentang manusia, kaisar, selir, kasim, dan para pelayan yang hidup, berjuang, dan mati di balik keagungan yang menyesakan ini. Halaman-halaman tersembunyi, kisah para penghuni. Di dalam kompleks istana ini, kehidupan dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian luar terdiri dari aula-aula besar tempat kaisar menjalankan tugas kenegaraannya, menerima penghormatan, dan mengadakan upacara. Sedangkan bagian dalam adalah tempat tinggal pribadi kaisar, permaisuri, selir, anak-anak, dan para kasim. Disinilah intrik paling berbahaya terjadi. Kaisar, meskipun memiliki kekuasaan mutlak, seringkali adalah sosok yang paling kesepian. Ia tinggal di puncak piramida kekuasaan, namun terisolasi dari hubungan manusia yang tulus. Kehidupannya diatur oleh ritual yang ketat, dan setiap gerakannya diawasi. Kekuasaannya seringkali tidak sekuat yang terlihat, karena ia harus menghadapi faksi-faksi kuat yang terdiri dari menteri-menteri, keluarga permaisuri, dan yang paling berbahaya, para kasim. Para wanita di istana, termasuk permaisuri dan para selir, hidup dalam persaingan yang tak pernah berakhir. Permaisuri adalah istri utama, tetapi kaisar memiliki ratusan selir.
Setiap selir memiliki harapan yang sama, melahirkan seorang putra yang bisa menjadi ahli waris tahta. Persaingan ini bukan hanya soal cinta atau kasih sayang, melainkan tentang kekuasaan dan kelangsungan hidup. Kisah-kisah pengkhianatan, racun, dan sihir hitam sering menjadi cara untuk menyingkirkan rival. Salah satu contoh paling terkenal adalah permaisuri janda Cixi, yang memulai karirnya sebagai selir rendahan namun berhasil menaiki tangga kekuasaan dan memerintah kekaisaran selama hampir 50 tahun, meskipun dari balik layar. Namun, di antara semua penghuni, kelompok yang paling unik dan memiliki peran paling krusial adalah para kasim. Mereka adalah pria-pria yang dikebiri dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani kaisar dan harem. Proses kebiri adalah ritual yang brutal dan berisiko tinggi. Banyak pria muda meninggal dalam proses tersebut, tetapi bagi mereka yang selamat, jalan ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan. Karena mereka tidak bisa memiliki keturunan, mereka dianggap tidak akan memiliki ambisi untuk membentuk dinasti sendiri, sehingga mereka dipercaya untuk berada di dekat para selir. Ironisnya, para kasim seringkali menjadi sosok yang paling berkuasa di istana. Mereka memiliki akses ke kaisar, permaisuri, dan selir. Mereka menjadi mata dan telinga kaisar, dan seringkali menjadi orang kepercayaan utama. Dalam sejarah Tiongkok, ada banyak kasus di mana kasim memiliki kekuasaan yang begitu besar hingga mampu mengendalikan pemerintahan, menggeser menteri-menteri, dan bahkan mengancam kekuasaan kaisar itu sendiri. Rahasia dan intrik yang mereka simpan di dalam istana adalah kunci untuk memahami politik kekaisaran. Mereka adalah saksi bisu dari setiap percakapan, setiap pengkhianatan, dan setiap keputusan yang dibuat. Tentu saja, cerita istana ini tidak lengkap tanpa kisah yang paling tragis dan menyentuh. Kisah kaisar terakhir, Pui. Pui lahir pada tahun 1906 dan dinobatkan sebagai kaisar saat usianya baru 2 tahun. Ia adalah penguasa dari dinasti yang sudah sekarat. Di balik kemegahan tahtanya, revolusi Xinhai pada tahun 1911 sedang berkecamuk. Akhirnya, pada tahun 1912, ia dipaksa untuk turun tahta, mengakhiri kekuasaan kekaisaran yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Namun, ceritanya tidak berakhir di situ. Anehnya, ia diizinkan untuk tetap tinggal di istana itu selama beberapa tahun, menjalani kehidupan layaknya kaisar, meskipun tanpa kekuasaan. Ia hidup dalam gelembung fantasi, dikelilingi oleh para pelayan dan kasim yang masih setia, sementara dunia di luar tembok sudah berubah total. Pada tahun 1924, ia diusir dari istana dan memulai perjalanan hidupnya yang penuh gejolak. Dari seorang kaisar yang dihormati, ia menjadi boneka politik Jepang, lalu dipenjara sebagai tahanan perang oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Akhirnya, ia dibebaskan dan menjalani sisa hidupnya sebagai warga negara biasa. Kisah Pui adalah cerminan sempurna dari paradoks yang tersembunyi di balik kota ini. Ia dilahirkan untuk menjadi penguasa dari sebuah istana yang megah, tetapi istana itu akhirnya menjadi penjara baginya. Ia adalah simbol kekuasaan mutlak, tetapi ia tidak pernah benar-benar memilikinya. Kehidupannya yang penuh liku-liku, dari seorang putra langit menjadi tukang kebun biasa, adalah bukti nyata bahwa tak ada kekuasaan yang abadi, dan tembok-tembok yang kokoh pun bisa runtuh. Jadi, apa rahasia yang tersembunyi di balik kota ini? Setelah kita menyelaminya lebih dalam, kita bisa menyimpulkan bahwa rahasia itu bukan hanya satu, melainkan sebuah jalinan rumit dari kisah-kisah nyata. Ia adalah kisah tentang ambisi, pengorbanan, cinta yang tak terbalas, dan intrik yang mematikan. Ia adalah potret dari keagungan dan kekuasaan yang menipu, di mana kemewahan seringkali menyembunyikan kesepian dan tragedi yang mendalam. Tempat ini bukan sekadar istana, melainkan sebuah saksi bisu yang menyimpan memori dari era yang telah berlalu, mengingatkan kita bahwa di balik setiap simbol kekuasaan, selalu ada kisah-kisah manusia yang kompleks dan menyentuh. Jadi, setelah mendengar semua kisah ini, apa rahasia yang paling mengejutkan bagi Anda? Bagian mana yang paling menyentuh hati? Atau intrik mana yang membuat Anda merinding? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lewatkan video kami selanjutnya, ya. Jika ada ide judul yang menarik, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah.